Selamat pagi anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik. Saya harap kalian semua sehat dan mampu mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, dengan subtema 1, globalisasi di sekitarku. Nah, apakah kalian sudah siap? Mari kita belajar. Tujuan pembelajaran 1. Dengan diskusi dan mencari informasi, siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. 2. Setelah diskusi dan mencari informasi, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. 3. Dengan membaca teks eksplanasi, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. 4. Dengan membaca teks eksplanasi, siswa mampu menyajikan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dalam bentuk visual dengan tepat. 5. Dengan mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA, siswa mampu mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik dengan benar. 6. Setelah mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Kita berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Ayo mengamati. Amati berbagai produk yang ada di sekitarmu. Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, atau sepatu yang kamu, temanmu, dan gurumu kenakan. Bisa juga makanan dan minuman, atau produk lain yang ada di sekitar kelas dan sekolah. Bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksinya? Nama produk kain batik, asal negara Indonesia. Nama produk mobil atau kendaraan bermotor, asal negara Jepang. Nama produk jam tangan, asal negara Swiss. Nama produk boneka, asal negara Tiongkok. Nama produk susu, asal negara Selandia Baru. Nama produk karpet, asal negara Turki. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalkan batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Perhatikan bacaan di bawah ini. Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 Menteri Luar Negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, China, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan, dan berbagai kesenian daerah ditampilkan, seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Song Mangujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. "It's for you, a souvenir from Indonesia," kata Daeng Ujo sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Cermati pertanyaan berikut berdasarkan artikel berita tersebut. 1. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Jawaban.
Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara diantaranya kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan pendidikan. 2. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Dalam pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, Indonesia berperan sebagai tuan rumah. Berbagai makanan tradisional dihidangkan, dan berbagai kesenian daerah ditampilkan, seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mangujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Jawaban: angklung membantu menciptakan iklim yang kondusif. Para tamu undangan terlihat bahagia dan senang. Sehingga pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral berlangsung sukses. Carilah informasi tentang berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Kamu bisa mencari informasi tersebut di berbagai media, seperti surat kabar, majalah, atau artikel-artikel berita di media elektronik. Tuliskan informasi yang kamu dapat dalam diagram berikut. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Bidang sosial. Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Contohnya: 1. Mengirim tim kesenian untuk mengikuti dan mempromosikan kesenian dan budaya Indonesia ke berbagai negara di dunia. 2. Mengundang seniman dari negara tetangga untuk mengadakan pentas seni di Indonesia. 3. Menyelenggarakan festival dan pekan film. 4. Mengadakan festival seni. Bidang budaya. Indonesia turut berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan ASEAN. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Contohnya: 1. Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban topan Haiyan di Filipina. 2. Selain itu Indonesia juga memberikan bantuan untuk para pengungsi di Rakhine State di Myanmar. Ayo membaca. Pembangkit listrik tenaga air. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang, yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air, PLTA, air dari waduk sungai, 1. Masuk melalui pintu, 2. Yang diatur oleh katup pengaman, 3. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan, 4. Air di dalam pipa pesat, 5. Mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin, 7. Melalui katup pengatur tekanan, 6. Untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator, 8. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer, 9. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi, 10. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin, selain dari aliran air, juga bisa didapat dari angin, PLTA, panas bumi, PLTU, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Baca kembali teks tersebut dengan teliti, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut.
Paragraf 1. Topik masalah. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Paragraf 2. Deret penjelas. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Paragraf 3. Kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Energi penggerak turbin, selain dari aliran air, juga bisa didapat dari angin, PLTA, panas bumi, PLTU, dan sumber energi lainnya. Amati gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro berikut. Tuliskan proses dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro. Kamu dapat menambahkan gambar pada tulisanmu. Air sungai yang mengalir dari hulu bukit dengan kemiringan paling tidak 25 derajat mengalir melewati kincir air. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin atau dinamo. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik dinamo. Kemudian dari sini energi listrik dibagikan ke perumahan oleh saluran transmisi. Apa itu pembangkit tenaga listrik mikrohidro? Mikrohidro atau yang dimaksud dengan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, PLTMH, adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya seperti saluran irigasi, sungai atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan, height, dan jumlah debit air. Reklame. Reklame adalah setiap kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan suatu barang atau jasa atau hal lainnya dengan maksud untuk menarik perhatian halayak ramai. Tujuan reklame adalah untuk mempromosikan produk barang, menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk agar menarik minat pengunjung atau halayak. Ada berbagai jenis reklame di antaranya poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, buklet, dan lain-lain. Ciri-ciri reklame yang baik. 1. Slogan jelas dan mudah dimengerti. 2. Bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. 3. Ilustrasi menarik dan mudah diingat. 4. Tata letak gambar dan tulisan baik. Tahukah kamu bahwa batik Indonesia sudah mendunia? Ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi. Sebagai warga negara Indonesia, aku sangat bangga dengan hal tersebut. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang bagaimana produk batik bisa mendunia. Jenis-jenis reklame. 1. Iklan. Iklan adalah jenis reklame singkat yang bertujuan mempromosikan barang atau jasa dalam bentuk visual, tulisan dan gambar, pada media cetak atau elektronik. 2. Spanduk. Spanduk adalah reklame yang memuat informasi reklame komersial atau non-komersial yang dibuat secara ringkas, padat dan jelas menggunakan kain dan sejenisnya yang dibentangkan di antara dua tiang di tempat strategis dan ramai. Jenis-jenis reklame. 3. Brosur. E-brosur merupakan reklame yang dibuat pada selebar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas, disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami konsumen atau target. 4. Poster. Poster adalah jenis reklame berupa selebaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat-tempat umum yang strategis. Berikut ini contoh reklame poster. 5. Baliho. Baliho adalah jenis reklame yang berisi gambar tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar, ditempatkan di tempat umum dan strategis menggunakan tiang besar dan kuat dan bersifat semi-permanen. Fungsi kemasan produk. Manfaat kemasan pada produk. 1. Agar terhindar produk dari resiko kerusakan di saat proses pengiriman berlangsung. 2. Memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penyaluran kepada para konsumen. 3. Sebagai identitas produk. 4. Memudahkan penghitungan suatu produk berdasarkan kemasannya. 5. Meningkatkan daya tarik calon konsumen. Keberagaman ekonomi dalam masyarakat.
Keberagaman ekonomi adalah kondisi di mana terdapat banyak jenis kegiatan ekonomi dari para pelaku ekonomi di dalam masyarakat. Beragam dalam hal ini merujuk pada banyak ragam kegiatan atau usaha ekonomi dan atau profesi pekerjaan. Penyebab keberagaman ekonomi dipengaruhi oleh pendapatan, kemampuan keahlian, dan kebutuhan yang beragam pada masing-masing orang. Hal-hal yang memengaruhi keberagaman ekonomi pada masyarakat adalah kemampuan dan keahlian seseorang dalam melakukan pekerjaan, sumber daya alam yang terdapat pada masing-masing daerah, kualitas sumber daya manusia di masing-masing daerah dan lain-lain. Sikap yang perlu dikembangkan dalam keberagaman ekonomi seperti 1. Tidak memandang rendah pekerjaan keberagaman usaha orang lain. 2. Melakukan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha yang sama. 3. Tidak iri terhadap keberhasilan usaha orang lain. 4. Meneladani keberhasilan orang lain. 5. Memberikan harga yang sesuai dengan pasaran atau pantas. 6. Membiasakan membeli produk-produk lokal. 7. Membiasakan mengonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri. Perhatikan bacaan di bawah ini. Menyalurkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaat sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran air sungai, PLTA, panas bumi, PLTU, aliran angin, PLTA, dan sebagainya. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV, baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi, SUTET, yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTET yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Diskusikan bersama teman untuk mendapatkan jawaban yang lengkap dan tepat. 1. Apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Jawaban: air, panas bumi, angin, dan sebagainya. 2. Apa fungsi SUTET pada sistem transmisi energi listrik? Jawaban: mengalirkan energi listrik dari pusat pembangkit bertegangan tinggi menuju ke berbagai tempat. 3. Mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Jawaban: karena jarak antara pusat pembangkit dengan rumah penduduk sangat jauh. Dengan menaikkan tegangannya, energi listrik tidak kehilangan daya terlalu banyak ketika proses transmisi. Sedangkan penurunan tegangan listrik bertujuan untuk menyesuaikan tegangan yang dibutuhkan oleh alat-alat listrik yang ada pada rumah-rumah. 4. Bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Jelaskan dengan singkat. Jawaban: saat ini, segala aspek manusia sangat terbantu dengan adanya peralatan-peralatan listrik, sehingga listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan sistem transmisi untuk menyalurkan listrik yang dihasilkan oleh pusat pembangkit untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Baca kembali teks tersebut dengan teliti, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Paragraf 1, topik masalah. Peran listrik dalam mendukung terjadinya era globalisasi. Paragraf 2, deret penjelas. Tegangan listrik dari pusat pembangkit dinaikkan oleh transformator hingga 500 kV, lalu disalurkan melalui sistem transmisi bernama sutet ke berbagai tempat. Setelah itu, energi listrik akan masuk ke gardu induk untuk diturunkan tegangannya menggunakan transformator menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu distribusi untuk diturunkan lagi menjadi 220 volt sesuai kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Paragraf 3, kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Kini masyarakat dapat mengakses informasi dari berbagai belahan dunia karena adanya listrik. Perhatikan bacaan di bawah ini. Globalisasi, dunia tanpa batas. Globalisasi. Sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan. Sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Apa arti globalisasi? Globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain. Seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari Jepang, Korea, Cina, Amerika, Jerman, dan berbagai negara lainnya. Begitupun produk Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara. Kita juga dengan mudah menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Kita pun merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga. Kita bisa menelpon atau mengirim email kepada teman-teman kita yang jauh. Kita merasakan seolah-olah tidak ada lagi batasan satu tempat dengan tempat lain di era globalisasi ini. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. 1. Apa yang dimaksud dengan ungkapan dunia tanpa batas pada bacaan di atas? Jelaskan. Jawaban. Seluruh negara bisa saling terhubung yang seakan-akan tidak terbatas oleh batas wilayah. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. 2. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Berikan contoh dalam kehidupanmu sehari-hari. Jawaban. Globalisasi adalah proses mendunia yang membuat setiap individu atau negara bisa saling terhubung tanpa terpengaruh oleh batas negara. Contohnya adanya barang impor seperti handphone dan motor. Kita bisa mengobrol dengan orang lain yang berbeda daerah, menemui makanan dari negara lain, dan mengetahui berita yang terjadi di luar negeri. 3. Apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini? Jawaban. Saya bisa memakai barang dari negara lain, berbicara dengan seseorang tanpa tatap muka, bisa mengonsumsi makanan dari negara lain, menonton film buatan luar negeri, dan lainnya. 4. Gambarkan secara visual bahwa globalisasi membuat dunia tanpa batas. Globalisasi. Globalisasi berasal dari bahasa Inggris globalization, yang artinya suatu proses masuknya suatu negara ke dalam pergaulan dunia. Penyebab utama terjadinya globalisasi adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat. Ciri-ciri globalisasi. 1. Arus informasi dan komunikasi sangat cepat. 2. Terbukanya perdagangan bebas. 3. Peningkatan interaksi kultural antar bangsa di dunia melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olahraga internasional. Interaksi budaya yang beragam semakin meningkat. Contoh pengaruh globalisasi di bidang ekonomi. 1. Banyaknya supermarket. 2. Adanya jual beli online yang memungkinkan melakukan transaksi dengan orang yang jauh. 3. Terciptanya mesin-mesin canggih untuk menunjang proses produksi. 4. Adanya ekspor dan impor. 5. Masuknya produk luar negeri dengan mudah. 6. Terbukanya pasar bursa internasional. Contoh pengaruh globalisasi di bidang sosial. 1.
Bahasa asing masuk dengan mudahnya. 2. Perempuan bekerja sudah tidak asing lagi. 3. Masyarakat semakin heterogen. 4. Hilangnya rasa gotong royong. 5. Timbulnya rasa egoisme di antara masyarakat. Contoh pengaruh globalisasi di bidang budaya. 1. Masuk dan menyebarnya budaya asing. 2. Masuknya mod-mod pakaian luar negeri. 3. Banyaknya imigrasi. 4. Terjadinya pertukaran budaya internasional. 5. Hilangnya budaya-budaya tradisional secara perlahan. Sikap yang perlu dikembangkan untuk menghadapi globalisasi. 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman. 3. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Memegang teguh nilai-nilai luhur budaya bangsa. 5. Dapat membedakan dampak positif dan negatif globalisasi. 6. Bersikap bijaksana dengan membuka diri terhadap pengaruh positif globalisasi. 7. Bersikap waspada dan mengantisipasi dampak negatif globalisasi. 8. Bersikap selektif terhadap semua pengaruh dari luar. 9. Mempertebal semangat nasionalisme. Ayo membaca. Batik, seni tradisional Indonesia yang mendunia. Seni batik berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Seiring dengan perkembangannya, kini kain batik telah dipakai oleh berbagai kalangan, bahkan telah mendunia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Dalam sejarahnya, Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Ragam motif batik pun dibedakan berdasarkan area pembuatannya. Batik pedalaman dan batik pesisir. Berbagai ragam motif dan simbol yang digambarkan di atas sehelai kain memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman kehidupan. Kerumitan dalam proses pembuatan, kekayaan ragam dan makna yang terkandung dalam batik Indonesia menjadi daya tarik bagi warga dunia. Melalui berbagai pameran seni tradisional yang diadakan di dalam dan luar negeri, batik Indonesia semakin dikenal dan diminati. Bahkan, beberapa tokoh dunia gemar mengenakan pakaian dengan motif batik Indonesia setelah mengenalnya sebagai tanda mata ketika berkunjung ke Indonesia. Mendiang Nelson Mandela, misalnya. Beliau kerap menggunakan batik Indonesia dalam kesehariannya. Saat ini batik karya pengrajin tradisional mengalami lonjakan pemesanan dari mancanegara untuk pasar dunia. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pengrajin batik untuk menembus pasar dunia adalah membuat kreasi motif dan warna yang disesuaikan dengan selera calon pembeli di negara tujuan. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. 1. Apa tujuan awal pembuatan batik? Awalnya batik menjadi seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. 2. Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang motif batik Indonesia. Berdasarkan area pembuatannya, motif batik dibedakan menjadi dua, yaitu batik pedalaman dan batik pesisir. Ragam motif dan simbol pada batik memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman kehidupan. 3. Apa upaya yang telah dilakukan untuk mengenalkan batik Indonesia ke dunia internasional? Mengadakan pameran seni tradisional di dalam dan luar negeri. 4. Tulis komentarmu setelah mengetahui bahwa batik Indonesia diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia. Saya sebagai anak Indonesia merasa bangga karena batik Indonesia diakui dunia. 5. Tulis simpulanmu menggunakan 3 kalimat tentang bacaan tadi. Batik telah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Oleh karena itu, kita sebagai warga Indonesia harus bangga dengan hal tersebut. Kalau orang luar negeri saja memakai batik, maka kita juga harus memakai batik sebagai cara untuk melestarikannya. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. 6.
Jelaskan arti kata mendunia pada teks tadi. Mendunia artinya dikenal oleh seluruh dunia. 7. Kerjasama apa yang dilakukan Indonesia untuk mengenalkan batik ke mancanegara? Kerjasama di bidang budaya. 8. Apa manfaat yang dirasakan ketika batik semakin dikenal? Indonesia memiliki ciri khas sebagai modal untuk melakukan kerjasama dengan negara lain. Target pasar penjualan batik semakin luas dan menambah pendapatan negara dari kegiatan ekspor-impor. Carilah informasi mengenai satu kerjasama Indonesia yang dilakukan dengan negara-negara ASEAN dalam bidang kebudayaan. Tulis pada tabel berikut. Kerjasama dalam kebudayaan. 1. Masyarakat Sosial Budaya ASEAN atau ASEAN Socio-Cultural Community, ASCC. Manfaat bagi Indonesia. Dapat mengatasi berbagai masalah atau tantangan dalam bidang kependudukan, perbedaan kebudayaan, kemiskinan, ketenagakerjaan, hingga mengenai kesejahteraan masyarakat. 2. The ASEAN Youth Leadership Development Program. Manfaat bagi Indonesia. Mengembangkan kualitas dan kemampuan generasi muda dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompetitif. 3. Pertukaran pelajar antara negara-negara ASEAN. Manfaat bagi Indonesia. Mengenal lebih keanekaragaman budaya antar negara anggota ASEAN dan saling menghargai identitas nasional masing-masing negara anggota. Keuntungan kepada pelajar untuk mendapatkan pengalaman dan ilmu lebih di negara lain. 4. Festival Seni se-ASEAN. Manfaat bagi Indonesia. Indonesia bisa memperkenalkan budaya-budayanya melalui pementasan kesenian-kesenian atau kebudayaan-kebudayaan Indonesia di negara-negara Asia Tenggara. 5. Mengadakan festival seni. Manfaat bagi Indonesia. Untuk memamerkan seni asli Indonesia, mempromosikan dan menjual produk seni, mengetahui dan mempelajari seni yang ada di negara tetangga. 6. Memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah. Manfaat bagi Indonesia. Memperluas wawasan siswa tentang kebudayaan negara-negara anggota tetangga. 7. Menyelenggarakan festival dan pekan film. Manfaat bagi Indonesia. Memperluas target penonton film dari Indonesia. Memperlihatkan keindahan alam Indonesia lewat film. Dapat mengenal dan menikmati film-film negara tetangga. Ayo membaca. Mengapa mati lampu? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang, yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kehidupan warga dunia saat ini menjadi sangat dekat dengan listrik. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan. Sehingga, saat arus listrik di rumah mendadak terputus, biasa kita sebut sebagai mati lampu, kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu. Faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Perusahaan Listrik Negara, PLN, sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan sesungguhnya juga tidak menyukai kejadian mati lampu apalagi padam dalam waktu yang cukup lama. Karena hal tersebut akan sangat mengganggu berjalannya proses pembangkit transmisi distribusi energi listrik. Faktor-faktor penyebab mati lampu antara lain adalah ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi atau gangguan distribusi. Faktor yang berpengaruh bisa dari luar dan dari dalam. Faktor luar yaitu gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan yang menyentuh jaringan atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Sedangkan faktor dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Nah, kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik, tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Mari kita bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. 1. Apa topik atau agasan utama bacaan di atas? Jawaban. Faktor penyebab mati lampu. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. 2. Apa saja penyebab terputusnya aliran listrik dari stasiun pembangkit? Jawaban.
faktor dari luar seperti gangguan alam, pohon, dan hewan, serta faktor dalam seperti gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. 3. Bagaimana mencegah terjadinya mati lampu? Jawaban: masyarakat hendaknya mencegah faktor luar terjadi, seperti 1. Memotong sendiri atau melapor ke PLN jika menemukan pohon yang berisiko mengganggu jaringan listrik. 2. Tidak menyadap, mencuri, jaringan listrik. 3. Melarang anak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Ayo menulis. Tuliskan informasi tersebut dalam bentuk gambar berseri berikut. Perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Halaman 1, judul Mati lampu. Halaman 2, pernyataan umum. Paragraf 1. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Halaman 3, deret penjelas. Paragraf 2. PLN tidak menyukai mati lampu karena dapat mengganggu proses pembangkit transmisi distribusi listrik. Faktor penyebab mati lampu yaitu ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi, atau gangguan distribusi. Faktornya bisa dari luar yaitu gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan, serta faktor dalam seperti gangguan komponen dan peralatan pada jaringan. Halaman 4, simpulan dan pendapat penulis. Listrik berperan penting dalam kehidupan warga dunia saat ini. Sebagai pengguna listrik, kita hendaknya membantu mencegah faktor luar agar tidak terjadi mati lampu. Sistem transmisi. Sistem transmisi merupakan proses penyaluran tenaga listrik dari tempat pembangkit tenaga listrik, power plant, hingga saluran distribusi listrik, substation distribution, sehingga dapat disalurkan sampai pada konsumen pengguna listrik. Berikut ini adalah nama-nama bagian dalam sistem transmisi. 1. Pusat pembangkit energi listrik. Fungsi: tempat proses perubahan energi gerak dari sumber daya alam menjadi energi listrik. 2. Saluran penghantar. Fungsi: menyalurkan energi listrik ke transformator penaik tegangan. 3. Transformator penaik tegangan. Berfungsi untuk menaikkan tegangan menjadi 500 kV. 4. Jaringan transmisi tiang sutet saluran transmisi, menyalurkan energi listrik tegangan tinggi. 5. Transformator penurun tegangan. Fungsi: menurunkan tegangan sebelum didistribusikan ke gardu-gardu di berbagai wilayah. 6. Jaringan distribusi. Fungsi: menyalurkan energi listrik bertegangan rendah dari gardu ke rumah-rumah warga. 7. Kotak listrik di rumah. Berfungsi untuk menyalurkan energi listrik ke bagian-bagian dalam rumah. 8. Jaringan distribusi. Berfungsi menyalurkan energi listrik bertegangan rendah dari gardu ke rumah-rumah warga. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini sampai di sini ya. Kita bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Selalu jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa dalam pembelajaran selanjutnya.